Inilah alasannya, Sibolga paling ideal menjadi ibu kota Provinsi Tapanuli. Sebelumnya terima kasih atas like, subscribe dan komen Anda. Walaupun moratorium pemekaran daerah masih berlaku hingga saat ini akan tetapi telah banyak usulan pemekaran daerah baik itu pemekaran provinsi, kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia telah masuk ke pemerintah pusat jika moratorium dicabut. Di antara daerah otonomi baru yang telah masuk usulan ke pemerintah pusat, Provinsi Tapanuli termasuk usulan yang diprioritaskan dan katanya tak lama lagi akan disahkan. Jika Provinsi Tapanuli disahkan, Sibolga adalah paling ideal menjadi ibu kota provinsi. Mengapa kota Sibolga paling ideal dinobatkan sebagai ibu kota Provinsi Tapanuli? Di sini akan kami kemukakan alasan-alasannya. 1. Faktor sejarah. Kota Sibolga adalah eks-ibu kota Keresidenan Tapanuli pada masa kolonial Belanda, dan Tapanuli adalah keresidenan yang belum menjadi provinsi. Sebelum penggabungan wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur menjadi satu provinsi, yaitu Sumatera Utara pada tahun 1950. Dr. Ferdinand Lumban Tobing pernah menjadi gubernur Tapanuli pada awal-awal kemerdekaan. 2. Faktor pemerintahan. Saat ini satu-satunya daerah yang menyandang status kota di antara daerah Tapanuli yang lain adalah kota Sibolga. Sehingga kota ini menjadi daerah yang paling siap dibandingkan dengan Siborong-Borong ataupun Tarutung Tapanuli Utara. Infrastruktur untuk mendukung hal tersebut telah tersedia seperti telah adanya Gedung Bank Indonesia yang ada hanya 2 di Provinsi Sumatera Utara. Kantor Imigrasi, Gedung Korem 023 Kawal Samudera, Radio Republik Indonesia, serta Lanal Sibolga. 3. Lokasi yang strategis. Kota Sibolga terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara. Kota Sibolga mudah diakses dari berbagai daerah di Tapanuli maupun dari luar wilayah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Kota Sibolga yang terletak di pantai barat Sumatera mempunyai aksesibilitas atau kemudahan akses dengan kota-kota di pantai barat Sumatera seperti Kota Banda Aceh, Kota Padang, dan Kota Bengkulu, karena kota di pantai barat telah terhubung dengan jalan lintas barat Sumatera. Adapun akses dengan daerah lain di Tapanuli, Sibolga telah masuk dalam perencanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang saat ini telah tersambung hingga Parapat Danau Toba, sehingga sangat memungkinkan daerah-daerah di Tapanuli bisa terhubung dengan cepat dengan ibu kota provinsi. Serta ada jalan alternatif lain, yaitu Jalan Provinsi Dolok Sanggul Humbang Hasundutan dengan Barus Tapanuli Tengah. Alasan kota Sibolga tidak layak menjadi ibu kota provinsi karena tidak tersedianya lahan yang memadai dan tidak bisa dikembangkan lagi adalah dengan perluasan kota Sibolga yang bisa saja mengambil sebagian daerah dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seperti sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Banyak penduduk Tapanuli Tengah bekerja di Sibolga dan sebaliknya. Dan argumen ibu kota provinsi harus terletak di tengah-tengah bisa dipatahkan seperti kota Medan, bukan di tengah-tengah Provinsi Sumatera Utara dan kota Banda Aceh bahkan terletak di ujung Provinsi Aceh, tetapi bisa menjadi ibu kota provinsi. 4. Infrastruktur yang memadai. Jika kota Sibolga menjadi ibu kota provinsi telah memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Tapanuli, seperti pelabuhan laut, bandara, dan jalan raya yang menghubungkan ke berbagai daerah. Pelabuhan laut Sibolga telah dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat dan bisa dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor-impor dan pelabuhan penghubung dengan daerah lain. Dan saat ini, pelabuhan Sibolga merupakan jalur utama pelayaran ke Pulau Nias. Kemudian Bandara Ferdinand Lumban Tobing di Pinang Sori Tapanuli Tengah bisa dikembangkan menjadi bandara internasional. 5. Potensi ekonomi. Sibolga memiliki potensi ekonomi yang signifikan dari sektor perikanan dan perdagangan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian provinsi baru. Di samping itu pariwisata Sibolga dan Tapanuli Tengah bisa bersinergi dengan kawasan strategis pariwisata nasional, KPSN, Danau Toba melalui pengembangan paket wisata terpadu. 6. Keragaman etnis di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sibolga dikenal sebagai daerah damai, jauh dari konflik sosial walaupun masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Itulah beberapa alasan potensial kota Sibolga yang paling layak dijadikan menjadi ibu kota provinsi Tapanuli.
Namun, perlu diingat bahwa keputusan akhir mengenai ibu kota provinsi akan bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Jika Sibolga menjadi ibu kota provinsi, Tapanuli akan bisa mensejajarkan dengan kota-kota di pantai barat yang lebih maju seperti Kota Padang, Bengkulu, dan Banda Aceh.